Peribahasa kita balik lagi di setiap minggunya. Kira-kira kita mau bahas apa? Apa tuh? Yang pasti masih berhubungan dengan Sekolah sih pastinya. Sekolah, bangku-bangku sekolah. Kita Bangku-bangku sharing-sharing pendidikan. lagi tentang kehidupan anak-anak di masa sekolah ya kan. Nah, Kalau kalian tahu gak riders itu apa? Yang kalian tahu deh riders itu apa? mungkin simpelnya tuh kayak persiapan. Siapaan boleh. Kalau Vin, Ih, sama sih ya. Persiapan bersyarat gitu. misalkan penyanyi aja ada ridersnya, kita belajar juga harus ada ridersnya gak sih? Harusnya iya dong. Ya, karena kali ini kita akan ngebahas apa sih riders kalian sebelum mulai belajar. Let's go! Kalau Alvin and Eric, kira-kira kalian itu tipe yang kalau belajar harus sunyi, tenang, atau di tengah keramaian juga it's okay, atau harus dengerin lagu? Kalian tuh tipe yang gimana? Bukan Eric dulu kali coba. Oke. Kalau dari aku sendiri sih ya biasa kalau misalnya mau belajar gitu lebih suka di tempat yang tenang. Tenang. Karena jujur aja aku bukan orang yang gampang gampang menyesuaikan dengan keadaan sekitar kalau khususnya belajar ya. Jadi kalau misalnya ada suara-suara gangguan dari luar gitu, jadi kayak kadang nggak fokus aja gitu. Suara notif HP aja kadang ngeganggu. Waktu sekolah belajar gak kalau mau ujian? Jujur aja, jujur aja. Jujur aja. Kalau misalnya waktu sekolah sih lebih banyak nggak belajarnya ya. Aduh, agak malu nih sebenarnya. Sebenarnya nggak belajar nggak apa-apa, asal selama selalu lagi dijelasin tuh kita paham, jadi kita sebenarnya nggak butuh belajar. Kalau mereka sih gitu ya. Iya, tapi Iya. sebenarnya iya kan. Maksudnya Iya. kalian udah belajar di sekolah ngapain di rumah aja gitu? Iya. Kalau misalkan kita di sekolah nggak boleh tidur, kita di rumah juga nggak boleh kerjain PR. Karena kebalik, ngerti gak sih paham maksud gue? Paham. Pekerjaan rumah kan kita udah di sekolah, masa harus ada PR lagi gitu kan? Iya. Gue prinsip gue gitu sih. Kalau Alvin? Gue lebih yang berisik ya. Jadi sambil dengerin musik, tapi musik harus kayak gede banget gitu. Bukan yang tipikal dengerin musik pakai earphone kan. Mendingan pakai speaker terus tuh gede-gedean. Belajar itu bakal lebih konsen sih. Serius? Iya iya. Jadi mesti ada dorongan dari suara-suara itu yang kenceng dan kerasa baru bisa bekerja otaknya. Iya, soalnya gue tuh pernah baca di artikel, jadi ada artikel tuh bilang kalau kita belajar itu sambil makan permen karet itu akan lebih ngebantu kita ingat. Oh, Di sambil saat- gerak-gerak iya. gitu sih. Mungkin itu relate dimana kalau lu belajar sambil lu dengerin musik gede-gede itu lu bakal lebih cepat nyantol karena di saat lu nanti tes ujian gitu pasti di otak lu kayak sambil humming atau sambil mikirin lagu yang lu suka gitu sambil kalau mungkin lu lagi bingung ngejawab itu mungkin bisa jadi connection sih. Oh, tapi berarti lu nggak masalah kalau belajar di tengah keramaian. Nggak masalah. Ya, misalkan kita ke cafe shop terus buat dengerin lagu belajar bareng, tapi kondisinya Ramai gitu. ramai. Nggak apa-apa sih. Kalau gue harus sambil dengerin lagu, tapi dengan kondisi tempat yang sepi juga. Kayak misalkan di kamar, terus dengerin pakai earphone, itu sambil baca atau nggak sambil ngerjain tugas PR itu harus wajib. Kalau nggak akan fokus, karena memang nggak ada niatan mau belajar sebenarnya, tapi karena harus kewajiban mau ujian atau apa, makanya butuh sesuatu untuk micu fokus, makanya pakai dengerin lagu sih. Wah, tapi jujur aja keren sih kalian berdua ini ya. Karena saya agak bingung memprosesnya gitu kan. Karena nggak pernah gitu kayak gitu. Tapi keren sih. Agak lain ya. Enggak. Kalau suasana belajar udah, riders kalian apa ya? Mungkin mau Alvin dulu. Kopi pasti. kopi ya. Kopi. Kopinya harus americano kalau bisa double shot nggak pakai gula. Waduh, komplit. Karena kalau belajar kan ngantuk ya. Kalian kalau belajar ngantuk nggak sih kayak lu ngapain baca buku gitu kayak nggak. Iya sih. Tapi lu baca buku? Jujur aja terkadang baca. Misalkan kayak entah itu fiksi atau non fiksi, tapi lu orang yang membaca buku atau enggak? Oh di luar studi berarti. Di luar studi coba. Di luar studi, kalau di luar studi enggak. Tapi kalau misalnya studi emang terkadang ada beberapa matkul yang mungkin kita yang aku sendiri takutkan nih. Misalnya
pelajaran hitung-hitungan nih Mat, kan Statistik. kelemahannya di hitung-hitungan nih kalau aku sendiri ya. Nah, pada saat belajar mat ini tentunya aku bakal coba baca sih. Maksudnya baca kayak karena takut nggak lulus gitu, karena takut remedial. Biarpun udah baca pun tetap remedial pas ulangan gitu. Nah kayak gitu sih. Loh, jadi nggak ada bedanya dong? Jadi kalau misalnya untuk baca apa di luar studi ya emang jarang baca buku. Jadi paling kalau untuk studi ya masih baca-baca, tapi itu juga nggak sering banget. Pelajaran tertentu aja mungkin susah. Oke. Kalau gue ada satu hal yang gue sadari adalah ketika gue baca buku yang memang gue tertarik, gue akan ingat every single detail dalam itu buku. Kayak misalkan contoh, ada buku misalnya taruhlah novel, terus itu bener-bener gue suka, gue baca dari awal sampai akhir, bahkan mungkin ada yang gue ulang lagi part tertentu, tapi malah gue nginget misalkan ada salah satu karakter di novel itu ngomong kalimat ini, gue akan selalu inget kalimat itu persis. Tapi kenapa kalau misalkan lagi baca buku, gue tuh sama sekali nggak buku pelajaran ya, nggak apapun itu, nggak ngeh sama sekali, nggak akan inget atau apa, kecuali memang sesuatu yang gue belajarin khusus untuk besoknya ujian. Kalau misalnya orang kan ada yang bilang kalau misalnya habis pulang sekolah itu dibaca-baca lagi materi yang habis disampaikan kayak gitu, tapi itu kayak sesuatu yang kayak nggak semua orang diciptakan untuk bisa kayak gitu deh. Jadi kayak emang orang-orang yang juara 1, juara 2 aja di kelas kalau menurut gue gitu sih. Setuju. Karena sisanya ampas itu ya udah, kita sekolah datang terus pulang, nggak mungkin mereka kayak kita nih pulang baca buku lagi, oh tadi habis dijelasin ini kayak gini-gini, enggak kayak gitu deh. Kita baca buku yang memang menarik perhatian. Kalau misalkan ada buku tentang apa ya, filosofi, kalau emang asik kita baca, mungkin itu jadi pengetahuan umum tapi nggak untuk di pelajaran sehari-hari gitu sih. Iya sih. Iya. Ya kan? Kita kadang bisa aja nambah pengetahuan di luar studi, kayak di luar IPA, IPS atau apa, tapi kita punya pengetahuan umum luas karena kita baca buku yang memang sesuai dengan ketertarikan kita gitu loh. Kayak rekomendasi buku, coba ada gak buku yang lo rekomendasi? Wah, kalau buku ini di luar studi ya? Iya. Oke, kalau buku di luar studi Apapun itu kok yang kayaknya asik nih buat baca. Kalau aku sendiri sih punya satu buku yang pernah aku baca. Ini aku sebenarnya kenapa aku bisa bertemu buku ini ya karena dari TikTok itu. Jadi zaman sekarang kan TikTok banyak yang nge-share ini cuplikan-cuplikan tentang isi bukunya sedikit-sedikit. Nah, aku tertarik tuh pas orang-orang nge-share. Dan aku lihat nih bukunya oke. Dan namanya itu adalah Filosofi Teras. Oke. Iya, emang Filosofi Teras itu gue juga baca. Awalnya seru tapi tiba-tiba di tengah berat banget pembahasannya. Jadi kayak harus siap mental untuk baca itu sih. Terus kalau gue juga cara bersikap untuk bodo amat itu ada. Sebenarnya itu translation gue bahasa Indonesia, tapi itu aslinya buku luar negeri. Jadi tentang gimana cara kita nggak pedulin apa kata orang lain, guys. Ini rekomendasi juga sih, yang nulis itu adalah Mark Manson gitu. Kalau apa ada gak? Gak ada. Nggak ada. Ini kayaknya anaknya emang It's okay guys. kurang suka baca. Nggak baca buku tuh bukan berarti kita nggak punya pengetahuan umum. Kita bisa punya pengetahuan umum. Kita cari di luar studi atau buku. Bener, bisa dari internet mungkin atau nonton film aja kadang kan bisa memberikan pelajaran-pelajaran. Bener. Tapi kalau dibilang buku sebenarnya ada sih, cuma lebih ke novel, lebih ke buku-buku kayak cerpen-cerpen gitu. Soalnya kan buat referensi kerjaan lain gitu juga ada. Cuma kalau buku yang bener-bener harus buku yang serius ngebahasnya gitu kayaknya nggak ada deh. Iya, nggak apa-apa guys. Ini berhubungan sama juga sih, mau nambahin juga nih aku kalau kayak misalnya kalau aku mau baca buku itu juga ya, kayak ada ridersnya juga kayak misalnya nah kalau ini baca buku yang emang belajarnya santai biasanya itu aku ridersnya kayak lampunya nggak boleh terlalu terang. Jadi agak-agak redup. Redupnya ini di ruangannya ya. Nah tapi untuk di meja buat bukunya mungkin ada lampu pencahayaannya lagi. Jadi biar bisa baca bukunya tetap nyaman dan nggak bikin sakit mata gitu kan. Remang-remang gitu. Benar, tapi untuk ruangannya mungkin agak remang-remang. Maksudnya kayak kagak terlalu mencolok aja di mata gitu. Itu sih, itu yang penting sama kayak
mood juga mesti bagus kalau Iya, misalnya. betul banget. Emang mood-moodan sih kalau baca buku. Kalau misalkan gue juga, wah ada buku yang bener-bener pengen gue tonton nih, gue baca nih, itu biasanya gue bakal setting mood gue dulu. Kayaknya baca di perpustakaan nasional yang di seberang Monas, kayak gitu. Gue juga pernah sih kayak gitu, datang ke situ memang untuk baca buku atau untuk ngerjain tugas kayak gitu. Itu namanya kita setting riders kita kalau mau belajar, guys. Belajar ataupun nugas, apapun itu sih. Nah, tapi kalau ngeliat dari tren sekarang ya, banyak tuh anak-anak muda generasi Z itu kalau baca buku, dia tuh suka sambil nongkrong. Menurut kalian nih, Waduh. gimana itu? Waduh. Kalau Sebagai menurut anak tukang nongkrong agak gimana gitu. Iya. Oh, sih. coba dari aku dulu ya. Oke. Kalau menurut aku baca buku sambil nongkrong. Jujur aja aku salah satu orang yang suka nongkrong. Nongkrong mulai dari kadang di coffee shop, kadang juga nongkrong di tempat-tempat yang biasa-biasa aja kayak warkop kayak gitu. Agak nggak kepikiran aja gitu bisa Iya. orang yang nongkrong baca buku, karena aku sendiri setiap nongkrong bahkan main HP aja tuh jarang banget. Bahkan bisa nih nongkrong 3 jam main HP itu cuma kayak lihat udah, dan itu pun cuma bisa nggak nyampe lebih dari 5 kali dalam 2 jam kalau emang nggak ada urusan urgent gitu sih. Makanya aku bingung kok bisa orang baca buku sambil nongkrong. Kayaknya agak gimana gitu kan, nanti kan jadi nggak asik ya nongkrongnya mungkin ya, tapi kan ya nggak tahu lagi. Tergantung, mungkin gini, ada orang yang pengen nongkrong kayak misalkan kayak gue di perpustakaan nasional, ya berarti kita tujuannya nongkrong sambil baca buku. Karena kita Benar. di perpustakaan gitu kan. Tapi kalau misalkan sama, aku juga suka nongkrong kalau di coffee shop, ketika teman-teman lu pada ngobrol tapi lu malah baca buku, kayak aneh gitu. Sebenarnya gue nggak bilang lu misalkan dia nanti itu orang nggak jelas banget, nggak gitu juga sih, tapi kayak agak kurang oke tempatnya gitu loh, penyesuaian tempatnya. Kenapa lu nggak mikir temen lu yang lagi ngobrol, kenapa kayak gitu sih? Iya, berarti balik lagi. Kurang cocok deh kayaknya memang. Berarti balik lagi ke tempat nongkrongnya sendiri ya. Iya. Kita nyeting. Kalau misalnya tempat, location. Kalau misalnya kayak ke coffee shop kan mungkin lebih cenderung ke tempat nongkrong yang ngobrol kadang kan begitu kan, atau ngerjain tugas gitu kan, atau kayak misalnya kan zaman sekarang kan lagi banyak nih kayak live musik, bener gak? Bener. Kan kalau misalnya kita datang ke tempat yang nongkrong yang temanya live musik gitu, kalau kita sambil baca buku mungkin terlihatnya agak sulit dicerna mungkin ya bagi beberapa orang yang pada umumnya kalau live musik ya buat menikmati musiknya gitu kan, sambil ngobrol berbincang santai gitu kan. Gitu sih kalau menurut aku. Betul sih. Tapi itu ya riders kita sebelum belajar, sebelum baca buku. Kira-kira kita next topik apa lagi nih guys? Kita harus mengakhiri topik hari ini karena kita minggu depan akan balik lagi dengan topik terbaru ya guys. Apa ya? Kasih tahu gak ya? Kita spill atau hold aja sampai minggu depan? Mending di hold lah. Oke. Biar mereka tunggu semuanya kan. Oke. Bye. Bye.